Lo milih-milih banget sih jadi orang, omel Farah, ketika ia dan Han sedang duduk menunggu antrian panggilan di bank. Kenapa juga harus di bank syariah lo mau buka rekening? Itu banyak bank konvensional berjejer sepanjang jalan lo lewatin aja, capek gue muter-muter sampai ke sini. Aku tak mau terkena imbas riba. Riba itu termasuk dosa besar dalam syariat agama kita. Jelas Han. Farah mencibir tak peduli. Ribet banget sih hidup lo. Kembali sibuk dengan smartphone-nya. Han menghela nafas, enggan berdebat, apalagi menghadapi Farah yang jelas punya kepribadian aneh yang sulit ditebak. Salah-salah bicara bisa mengamuk dia di bank itu. Malu kalau sampai kejadian. Batinnya bergidik. Ia memutuskan membaca Al-Quran Mobile di aplikasi ponselnya, sambil menunggu panggilan petugas customer service bank syariah itu. Tapi baru saja mulai membaca beberapa ayat dengan suara lirih, ia berhenti ketika ditegur seseorang. Bang, Han menegakkan kepala, menoleh ke kanan, dan menemukan gadis berjilbab panjang berdiri di sampingnya. Han spontan mendengus tak senang, ketika melihat sekilas wajah pucat gadis itu, sebelum kembali memalingkan wajahnya ke sebelah kiri. Kamu lagi, sudah sedemikian sempit dunia ini ternyata. Beberapa hari yang lalu di supermarket, sekarang di bank pun kau menemukanku, atau apakah kau memang sengaja mengikuti kemanapun aku pergi? Woi, lo lagi kesurupan apa demam? Malah Farah yang duduk berjarak satu kursi di samping kirinya yang menyahut dengan mata melotot. Enak aja lo ngomong, gue yang ngikutin kemana lo pergi. Kebalik, lo itu yang harus ngikutin gue kemana-mana, karena lo itu bodyguard gue. Set. Tadi itu aku bukan ngomong sama kamu, tapi cewek itu, bisik Han pelan, sambil memberikan kode untuk mengarahkan pandangan Farah ke gadis yang berdiri di sebelah kanannya. Bola mata Farah seketika membesar. Oh iya, gue ingat, cewek ini kan yang lo usir, waktu lo jadi kacung tukang pel di supermarket bokap gue. Katanya tanpa memedulikan perubahan raut wajah Han, ketika mendengar ia menyebutkan kalimat kacung tukang pel. Nama lo Tiara kan? Lanjut Farah sambil memindai gadis itu. Gadis itu mengangguk. Lo sakit ya, kok lo pucat gitu kayak mayat hidup, kata Farah seperti tak memedulikan perasaan lawan bicaranya. Gadis itu terlihat terkejut mendengar pertanyaan Farah. Iya? Tidak, aku tidak sakit, sahutnya gelagapan, membuat wajah pucatnya semakin kentara. Han ikut curi-curi pandang sekilas, dan menangkap perkataan Farah, bahwa gadis itu terlihat pucat seperti mayat hidup ada benarnya. Ngapain lo nguber-nguber Han, lo naksir dia ya? Tuduh Farah dengan pandangan mata menyelidik. Gadis itu menggeleng pelan. Aku hanya ingin minta maaf, itu saja, ujarnya lirih. Pandangan mata Farah beralih pada Han. Tuh cewek salah apa sama lo, sampai ngebet banget nguber-nguber lo buat ngemis permintaan maaf. Maaf, bukan urusanmu, jawab Han dengan raut wajah mengeras. Ayo kita pergi dari sini, lanjutnya sambil berdiri. Minggir, aku mau lewat, ucapnya kasar pada gadis berjilbab panjang itu. Gadis itu menyeka sudut matanya yang berbintik air. Biar aku saja yang pergi, katanya pelan, lalu berbalik dan melangkah cepat keluar bank. Han duduk lagi dengan menghempaskan tubuhnya. Diam tanpa berminat berbicara, ketika Farah menatapnya dengan ekspresi hendak bertanya. Dan diam itu membawa ingatannya melayang pada waktu beberapa bulan lalu, waktu yang mengawali rasa bencinya kepada Tiara. Han menghela nafas. Semua itu berawal dari ide konyol si Udin, ketua geng motor yang dihajarnya beberapa jam yang lalu. Udin mendatangi Han di tempat pencucian mobil dan sepeda motor milik Bank Tunggal, di mana Han kadang-kadang bekerja sebagai tenaga pencuci, demi mendapatkan penghasilan tambahan, untuk menambah tabungan sebagai persiapan wisudanya. Han sebenarnya tidak begitu berteman baik dengan Udin, walaupun mereka tumbuh bersama sejak kecil karena tinggal di lingkungan yang sama. Udin selalu menganggap Han sebagai kompetitor. Sejak masa kanak-kanak, Udin merasa dirinya sebagai orang yang selalu dikalahkan oleh Han. Setiap perlombaan di lingkungannya, ia selalu dikalahkan oleh Han, mulai dari perlombaan yang diselenggarakan di madrasah dan masjid sampai lomba balap karung 17 Agustusan, ia juga selalu jadi pecundang di bawah Han. Ada hal penting yang ingin kubicarakan, kata Udin ketika menghampiri Han yang sibuk mencuci mobil pelanggannya.
Ini menyangkut masa depan kita, lanjut Udin sok keren, sambil menepuk-nepuk bahu Han. Han berhenti menggosok, memandang Udin sekilas. Ia heran, kenapa Udin berbicara seakan mereka adalah teman dekat, padahal semua orang yang tinggal di lingkungan itu tahu benar kalau Udin menganggap Han sebagai musuh. Nanti siang saja bicaranya, aku sedang banyak pelanggan, beritahu Han. Udin mendesis tak suka, lalu beranjak, dan duduk di bangku panjang di tempat pelanggan menunggu. Sepanjang melakukan pekerjaannya Han disusupi rasa penasaran, pikirannya penuh tanda tanya, apa yang mau dibicarakan Udin, sehingga rela menunggunya berjam-jam lamanya dari pagi hingga menjelang zuhur. Udin langsung mendekat sewaktu Han selesai membereskan peralatan kerjanya. Ayolah, ajaknya dengan ekspresi memaksa. Han menghela nafas, lalu melangkah menuju ke tempat menunggu pelanggan yang sudah kosong. Han baru saja akan membuka mulut untuk bertanya, ketika Udin main serobot saja. Han, kau bantu aku dan aku bantu kau. Han mengernyitkan dahinya. Soal apa? Udin memindai keadaan sekitar. Aman, pikirnya ketika teman-teman kerja Han dan Bang Tunggal sedang pergi makan siang. Soal Tiara, kata Udin dengan nada setengah berbisik. Seketika debaran jantung Han mengencang. Ada apa dengan Tiara? Udin menatap Han. Kau suka Tiara kan? Semua orang juga tahu kau suka Tiara. Han terdiam. Perkataan Udin itu memang benar adanya. Sejak pertama kali punya ketertarikan kepada lawan jenis, Tiara lah gadis yang pertama kali disukainya. Terus kenapa kalau aku suka Tiara? Kata Han sambil balas menatap Udin, sebab dia juga tahu bahwa Udin pun menyukai Tiara, yang juga saudara sepupu Udin, karena Tiara adalah anak dari saudara laki-laki ibu Udin. Udin tertawa miring. Aku akan bantu kau, supaya mendapat restu orang tua Tiara. Dahi Han berkerut. Restu buat apa? Kali ini Udin tertawa melecehkan. Jangan pura-pura bego kau. Ya restu untuk menikahi Tiara lah. Spontan Han menarik kepala ke belakang. Dia memang menyukai Tiara. Sejak dulu, gadis yang diimpikannya untuk jadi pendamping hidupnya hanya Tiara seorang, tapi ia belum berniat untuk menikah dalam waktu dekat. Kuliah saja belum lulus dan kerja masih serabutan, gimana mau menikahi anak gadis orang? Belum sempat Han menjawab, Udin menyerobot lagi. Kau bantu aku untuk mendapatkan Alia. Han tersentak kaget. Alia itu anak gadis Pak Haji Mardani, ketua pengurus masjid di lingkungan rumahnya. Pak Haji Mardani sering menggodanya, ingin menjodohkan dirinya dengan Alia, yang sedang kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru. Dan Han lebih tersengat lagi, ketika Udin melanjutkan perkataannya. Kau lamarkan Alia buat aku. Kenapa harus aku? Kau bawalah emakmu yang melamar. Jawab Han sebal. Aku ingin kau yang melamar, kau kan dekat dengan abahnya Alia. Kau puji-pujilah aku untuk mengambil hatinya. Kau kan tahu kalau aku sudah bekerja sebagai mekanik andal di bengkel ternama di kota ini, kata Udin pongah, lalu menampakkan seringai licik. Atau aku berubah pikiran. Aku akan menyuruh emakku melamar Tiara buatku langsung pada pamanku, dan habislah peluang kau untuk mendapatkan Tiara. Han terdiam lama, berpikir. Udin tentu punya peluang besar untuk mendapatkan Tiara, jika emaknya ikut campur, dikarenakan abinya Tiara adalah adik emak Udin. Apalagi Han tahu sekali, kalau ucapan Udin tadi memang benar adanya, bahwa ia sudah bekerja di sebuah bengkel ternama selepas lulus SMK, sudah punya penghasilan tetap, sedangkan dirinya saat ini hanya kerja serabutan. Memang, ia baru saja selesai ujian skripsi dan menunggu untuk diwisuda. Tentu saja ia masih butuh waktu untuk mencari pekerjaan yang mapan, demi menambah rasa percaya dirinya untuk melamar anak gadis orang. Hoi, kelamaan mikir kau, tegur Udin tak sabar, kau terima tidak penawaranku? Iya, Han mengangguk setuju. Setengah tak mengerti mengapa begitu mudahnya ia menyetujui tawaran Udin. Udin menyeringai lebar penuh kemenangan. Dan malam harinya sehabis Isya, Han memaksakan dirinya berjalan dengan kaki kebas menuju rumah Pak Haji Mardani. Sepanjang perjalanan, sebagian akal sehatnya terus membujuknya, agar ia tidak meneruskan niatnya melamar Alia buat Udin, tapi sebagian akalnya, yang entah sudah tidak sehat lagi, terus menghasutnya untuk maju terus melangkah menuju rumah Pak Mardani, demi Tiara, demi mendapatkan restu orang tua gadis idamannya. Apalagi sebelum berangkat tadi, Udin memberikan informasi tambahan, bahwa ia harus segera melamar Tiara, karena ada ustadz muda lulusan Timur Tengah yang juga berniat melamar Tiara,
membuat sebagian akalnya yang kurang sehat itu, berhasil memaksanya menerima tawaran Udin, yang berjanji akan mati-matian berusaha membujuk abinya Tiara, yang juga pamannya itu, agar mau menerima Han sebagai calon mantunya, bahkan Udin sesumbar akan melibatkan emaknya untuk ikut membujuk adiknya itu. Jangan lupa, pandai-pandailah kau mengangkat namaku di depan Pak Haji Mardani, kata Udin dari dalam saku baju Han, ketika Han hampir sampai di depan rumah Pak Haji Mardani. Iya, aku tahu, sahut Han geram, karena ini mungkin sudah yang kesekian puluh kalinya Udin mencerewetinya, soal bagaimana caranya Han harus bisa menampilkan profil Udin yang baik di mata Pak Haji Mardani. Jangan bicara lagi, ini aku sudah di depan pintu rumahnya. Bisa malu besar aku kalau ketahuan kau menguping pembicaraan dari kamar kau. Terdengar dengusan tidak senang Udin. Iya, aku paham. Kau kira aku sebodoh itu? Bentaknya. Atau apa sebaiknya kita matikan saja hubungan panggilan suara ini biar lebih aman, Han mengajukan opsi. Janganlah, sahut Udin cepat. Aku mau mendengar secara live pembicaraan menyangkut masa depanku. Oke, sekarang stop bicara. Aku mau mengetuk pintu ini, beritahu Han. Ingat jangan bersuara. Kalau kau pengen kentut, keluarlah dari kamar dulu. Atau kau ingin memperdengarkan suara kentutmu secara live pada calon mertuamu. Kampret kau, serga Udin kesal menanggapi godaan usil Han.